Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari dan membahas tentang surah Al-Lahab. Karena kemarin kita sudah selesai membahas tentang surah Al-Ikhlas. Nah, apa itu sih surah Al-Lahab? Tapi sebelum kita masuk kepada bahasan, pesan Bapak ingat baik-baik, tolong jangan hanya ditonton, jangan hanya didengarkan, tetapi juga tolong dicatat dan difahami. Nah, bagi kalian yang juga melakukan PTM, tetap ada wajib menyaksikan tayangan ini dan juga mengerjakan link, hanya mungkin akan ada kebijakan waktu pengerjaannya. Tapi bagi kalian yang tidak PTM, ingat baik-baik ada batas waktu yang ditetapkan. Ya. Kita akan sama-sama bahas tentang Al-Lahab ini, surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surat yang ke-111 di dalam Al-Quran. Ini secara urutan yang ada di dalam Al-Qurannya. Maksudnya urutannya itu, ayat yang pertama kan, surat yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas 114. Kemarin Al-Ikhlas itu 112. Nah, kalau Al-Lahab itu adalah urutan suratnya dalam Al-Quran yang ke-111. Nah, surah Al-Lahab merupakan surah ke-6. Nah, kalau yang di sini ke-11 urutannya dalam Al-Quran, kalau yang di sini ke-6 ini maksudnya yang turunnya. Ini urutan turun, ini urutan yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai keliru ya. Ini urutan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas, ini namanya urutan. Nah, kalau di sini turun. Nah, kalau turun itu ingat baik-baik, pertama Al-Alaq. Nah, kan Al-Alaq terus. Nah, kalau Al-Lahab ini surat yang ke-6 yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu setelah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah masuk surah Al-Lahab, kemudian habis itu At-Takwir. Maaf, ini harusnya T ya. At-Takwir, bukan An-Takwir. At-Takwir. Kemudian surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kelima ayat itu mengandung 22 kata. Kelima ayat itu mengandung 81 huruf. Jadi kalau dipecah kata menjadi 22 kata, kalau dipecah hurufnya memiliki 81 huruf. Termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Maksud surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Mekah. Surat Al-Lahab memiliki nama lain yaitu Al-Masad. Maksudnya Al-Masad itu seperti yang ada di ayat yang berbunyi tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ayat yang terakhir Al-Masad ini yang berkaitan dengan istrinya Abu Lahab sendiri. Ya, makanya dinamakan Al-Lahab atau
al-masad. Ada juga yang mengatakan namanya tabat. Ya. Asbabun nuzul itu maksud turunnya. Maksud turunnya surah Al-Lahab diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adalah yang menuliskan hadis. Jadi Al-Quran itu kan kalamullah, firman Allah. Sedangkan sabda atau hadis itu adalah sabda atau perkataan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa itu berupa perkataan, bisa itu berupa perbuatan, bisa itu berupa ketetapan. Contohnya perkataan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau yang perbuatan shollu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Berarti sholat yang kita kerjakan itu berasal dari rangkaiannya melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melaksanakan atau mendirikan sholat. Kalau yang ketetapan itu ada sebuah riwayat di mana sahabat ada yang memakan daging biawak. Ya. Nah, Rasulullah itu tidak melarang. Tidak melarang untuk memakan biawak itu, tapi juga Rasulullah nggak mau makan daging biawak tersebut. Nah, itu menandakan daging biawak halal, ya, tetapi Rasulullah nggak mau makan. Salah satu ketetapannya Rasulullah nggak nyegah, jangan dimakan itu haram, nggak. Hanya didiamkan. Atau daging kuda, ya, daging kuda juga Rasulullah nggak mau makan, ya. Tapi ketika sahabat ada yang makan nggak dilarang, ya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa. Jadi ketika Rasulullah baru mendapatkan wahyu, lalu diperintahkan untuk mulai berdakwah, Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Sofa itu ada di kota Mekah, ya, di mana sejarahnya dulu Ibu Hajar, ibu dari Nabi Ismail, itu lari-lari mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Makanya diabadikan dalam ritual ibadah haji dengan adanya sa'i. Nah, Rasulullah naik ke Bukit Sofa tersebut, lalu mengumpulkan orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah naik, ayo orang Quraisy, ayo kumpul. Setelah kaum kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu kumpul, Rasulullah berseru, Ara'aitum law akhbartukum annal aduwa yusabihukum au yumassikum amma kuntum tusaddiquni. Artinya, bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang di pagi hari atau petang hari? Apakah kalian percaya? Jadi ketika dikumpulkan, ini di belakang ada musuh yang mau nyerang nanti di pagi hari atau di sore hari. Kalian percaya nggak? Kata Rasulullah bertanya seperti itu. Lalu orang-orang Quraisy itu menjawab, kami percaya. Karena apa? Rasulullah itu punya gelar Al-Amin, yang dipercaya. Jadi sebenarnya kaum kafir Quraisy itu percaya dengan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang jujur, bukan pendusta. Yang menyebabkan mereka tidak langsung mengimani, ya itulah, ya, karena petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbahagialah kita yang telah mendapatkan hidayah berupa bisa menganut agama Islam dan mengimani adanya Allah, dan kita yakini Allah lah yang mengurus kita. Itulah suatu kenikmatan yang terbesar. Nah, Rasulullah itu karena dipercaya punya gelar Al-Amin, mereka langsung jawab, iya percaya. Nah, lalu ketika mereka sudah mengatakan percaya, Rasulullah kembali mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang sangat pedih, yang keras.
Langsung Rasulullah ngajarin ini nanti bakal kalian akan dapat azab yang pedih. Maka berimanlah kalian kepada Allah yang Esa. Nah, di situ Abu Lahab maju ke depan. Langsung nyela. Taballaka alihada, kata Abu Lahab. Yang artinya celakalah kamu. Karena ini kak engkau ngumpulin kami untuk ngajakin pindah untuk menyembah Tuhan yang satu, meninggalkan berhala-berhala. Karena celaan dari Abu Lahab tersebut, Allah pun menurunkan surah Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi watab, binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa atau celaka hingga akhir ayatnya. Itu sebab turunnya dari surah Al-Lahab. Lalu siapa sih Abu Lahab ini? Sampai namanya diabadikan di Al-Quran dengan satu nama surat yang khusus, namanya Al-Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Lihat baik-baik, namanya Abdul Muttalib. Ini bapaknya ada nama Abdul Muttalib. Ini merupakan paman dari Rasulullah. Karena apa? Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, itu juga putra dari Abdul Muttalib. Abu Lahab, Abdul Uzza ini juga putranya Abdul Muttalib. Jadi masih paman, masih om, masih pak D-nya, masih pak dangnya, ya. Ini masih paman dari Rasulullah. Namun orang yang memiliki nama kunyah itu maksudnya nama panggilan Abu Utaibah, itu adalah orang yang paling sengit menyakiti Rasulullah. Orang yang memiliki lakob atau julukan Abu Lahab karena wajahnya mengkilap, ya. Jadi di nama Abdul Uzza ini panggilannya Abu Utaibah juga, julukannya Abu Lahab karena wajahnya mengkilap. Sering mengikuti Rasulullah dari belakang lalu mendustakan, bohong gitu ya. Itu kebiasaannya, dan mempengaruhi orang untuk menolak ajakan dakwah dari Rasulullah. Begitu Rasulullah berdakwah, dia ngikutin di belakang, ngikutin terus. Hatersnya, ya, kalau bahasa sekarang itu haters dari Rasulullah. Ngikutin aja. Begitu ngomong, wah udah bohong. Nah, nanti ketika jangan ikutin ajaran Muhammad, itu nggak benar. Itu seperti itu kebiasaannya. Imam Ahmad meriwayatkan suatu ketika Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam. Dari belakang ada laki-laki berwajah cerah, bermata juling, ya, maksudnya mata juling cereng, ya, dan rambutnya berkepang, yang tidak lain adalah Abu Lahab. Nah, kata Abu Lahab, dia adalah pemeluk agama baru dan pendusta, tukang bohong itu Muhammad. Itu yang biasa dilakukan oleh Abu Lahab. Jadi betapa sengitnya Abu Lahab memusuhi atau menyakiti Rasulullah. Surat Al-Lahab ini merupakan ancaman balasan dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya yang juga tak kalah sengit menyakiti Rasulullah. Ini suami istri benar-benar nyakitin Rasulullahnya luar biasa. Bahwa kelak Abu Lahab akan masuk neraka dengan siksa yang sangat pedih. Nah, itu dia. Sampai segitunya. Paman Nabi aja nggak jadi selamat. Karena apa? Petunjuk itu milik Allah. Makanya banyak ulama-ulama yang sampai nangis-nangis baca surah Al-Lahab ini. Kenapa sampai nangis-nangis? Karena mikirnya apa? Ini pamannya Rasulullah aja dapat siksa. Apalagi saya yang bukan siapa-siapanya Rasulullah. Itu karena sangat takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ya, kita sama-sama pahami bahwasanya Al-Qur'an ini mengajarkan kepada kita bahwasanya petunjuk itu milik Allah. Sekali lagi, petunjuk itu hanya milik Allah. Sedangkan Rasulullah hanya ngingetin doang. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah dalam ayatnya itu, hanya memberikan nadhir, ngingetin.
Atau fadzakir innama anta mudzakir, kata Allah itu. Ingetinlah karena kamu tugasnya hanya mengingatkan. Jadi hati-hati. Kita bukan siapa-siapanya Rasulullah, hanya umatnya. Ini pamannya aja disiksa habis-habisan. Sampai namanya diabadikan supaya apa? Supaya kita selaku umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waspada. Jangan sampai kita nanti menyakiti Rasulullah meskipun Rasulullah sudah wafat. Dengan cara apa? Menjelek-jelekan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama baca ya surah Al-Lahab atau Al-Masad ini. Pesan Bapak bagi kalian yang belum berwudu ataupun belum menutup auratnya dengan sempurna, agar tutup dulu auratnya atau berwudu terlebih dahulu lalu tutup auratnya. Yang laki bisa pakai sarung, yang perempuan pakai mukena yang rapi. Karena yang akan kita baca ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Demikian tadi ya, kita sudah pelajari pembukaan dari surah Al-Lahab atau Al-Masad atau surat Tabbat. Seperti biasa dan kembali Bapak ingatkan, jangan hanya ditonton tetapi juga dicatat dan dipahami. Dan setelah ini kalian kunjungi link untuk mengerjakan evaluasi sekaligus absensi harian. Ingat batas waktunya. Adapun untuk password yang Bapak gunakan adalah kata laqab. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.